Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terasa 200 orang. Semangat, semangat, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yuk, silakan. Silakan. Ngobrol. Ini kasar. Bisa dihadapkan ke sini dengan kursinya, biar enak. Ini mirip-mirip semua ya. Sudah. Silakan deh. Masya Allah. Baik. Kita talbiyah dulu Bapak Ibu. Ya. Ya, biar semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada seluruh jemaah dari Kalimantan, keluarga besar Bapak Haji Gojali Khair Abdul Khair beserta Ibu Hajah Mariati beserta Ibu Maya. Dan saya kenal sama beliau, sama Mas Agus. Sering ketemu Pak di Tanah Suci. Dia sekarang bawa balan Pak. Alhamdulillah, atas nama Bu Hajah Inwati Asrar Rajistaba, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar atas kepercayaannya untuk mengurusi keberangkatan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Pertama, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami, dan juga mohon doa untuk semuanya agar semua urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Bapak Ibu semua dimudahkan Allah sampai di Tanah Suci, dimudahkan untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah di Tanah Suci, dan bisa kembali lagi ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa ibadah umrah yang makbulah dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah sampai di Jakarta. Perjalanan berapa jam? Dari 2 jam setengah ya. Dari jam berapa siap-siap nih? Jam 7 ya, udah siap-siap. Mungkin habis subuh udah mulai mandi-mandi ya. Ya, sudah habis sahur. Sudah kemas-kemas. Alhamdulillah, ini perjalanan yang luar biasa. Jadi capeknya, siap-siapnya, kemas-kemasnya,
bungkusannya semua nilainya ibadah. Karena ini jelas tujuannya ibadah, bukan buat main-main. Ya. Kalau bukan tujuan ibadah, ngapain ke Mekah lagi puasa? Ya, kan kebayang capeknya, kebayang perjuangannya. Tapi kan kita karena iman kepada Allah malah merindukan kita bisa ke tanah suci, apalagi ini di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Bapak Ibu sekeluarga, nikmat yang sempurna. Saya merinding, terharu dan iri hati karena saya juga ingin, Pak. Mungkin para ustaz juga ingin membawa keluarga. Tapi kan Allah menakdirkan kepada yang Allah kehendaki. Dan subhanallah keluarga Pak Haji Ghazali ini yang mendapatkan keberkahan yang hebat luar biasa, dimudahkannya selalu ke tanah suci untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Ya, anak-anak sejak dini, sejak kecil sudah dibawa ke sana. Ya, ini yang kecil aja udah 7 kali. Sementara Pak Ustadz Abdul Holik baru sekali. Kelewat jauh. Ini kan berkah yang hebat luar biasa. Nah, inilah kalau kita merasakan dari Allah betapa nikmat. Coba saya sampaikan, ke tanah suci itu bukan karena mampu, karena sudah dipilih aja. Ya, buktinya banyak yang gak mampu ke sana. Contohnya, bosnya belum ke sana, supirnya udah ke sana. Saya bilang, Ustaz saya diberangkatkan bos saya. Bosnya udah berangkat belum? Kan? Artinya kalau sudah dipilih Allah mampukan. Ya. Mampu itu karena sarana saja, tapi kalau sampainya adalah dipilih oleh Allah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita dipilih, si anak cucu dipilih berangkat ke tanah suci. Subhanallah, alhamdulillah, Allah luar biasa Pak, nikmat, hebat, nikmat yang hebat. Saya ya baru menemukan keluarga yang memang sekeluarga besar. Kalau cuma 7 orang, 11 orang, saya sering menemukan. Tapi kalau sampai 30 orang luar biasa, dan di Ramadan lagi. Nah, ini mohon semuanya untuk bersyukur benar kepada Allah. Oh, ini adalah dikasih oleh Allah dan nikmat yang sempurna yang luar biasa. Baik Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah dipilih Allah, tentunya kita harus siap-siap menjadi tamu Allah. Ya, agar kita ketika dipilih, lalu kita menjadi orang yang dibanggakan Allah. Ya, kita datang Allah membanggakan kita. Allah akan merahmati kita. Ya, Allah akan berikan semua keberkahan yang ada di tanah suci. Ya, nah ini tentunya butuh persiapan. Inilah manasik. Manasik itu persiapkan diri, dan sebab kalau nggak persiapan, kadang-kadang hati-hati. Sebab kalau tidak persiapan berarti kita tidak begitu serius untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Maka Ibu, Allah mengatakan kita di dalam surat At-Taubah ayat 30, ayat 46. Suratnya surat At-Taubah, surat nomor 9, ayatnya ayat 46 saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum wa thabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Kenapa Allah tidak suka? Mereka memang tidak siap-siap, tidak serius. Ya, padahal sudah dipilih Allah, sudah dikasih rezekinya, sudah dikasih kesempatannya, tapi nggak serius, menganggap perjalanan biasa saja. Ya. Tapi Allah tidak menyukai keberangkatan. Kemudian fathabbatahum, maka Allah lemahkan keinginan mereka. Lemah di sana enggak juga ada semangat ibadah. Kenapa? Memang dari awal persiapannya bukan untuk ibadah, bukan untuk benar-benar meraih ridhonya Allah. Maka jangan heran sebetulnya banyak orang yang ahli ngobrol, yang ngobrol aja dan sampai di sana. Yang tukang main HP, ya main HP aja, nggak berhenti loh. Orang lain berangkat ke masjid, dia masih main HP. Kenapa? Allah lemahkan. Memang dari awal nggak ada niatannya untuk segera ke masjid. Udah nggak ada program dari awal, nggak ada program. Saya nanti di sana 1 jam sebelum salat mau ke masjid. Kalau ada itu, Allah kuatkan. Allah sampaikan.
Saya kalau di sana saya mudah-mudahan nih 5 hari 10 hari di sana saya tamat 30 juz. Allah kuatkan. Tapi kalau nggak ada itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Yang tukang ngobrol yang ngobrol aja, tukang ngerumpi jalan aja ngerumpi walaupun di tanah suci. Coba ya yang udah sering lah semua keluarga bisa melihat di sana kan. Jadi nggak bisa dibohongi. Tergantung pada niatnya. Kalau niatannya ibadah, dah sampai sana sibuk ibadah. Tapi kalau niatnya yang lain sibuk dengan niatannya. Jangan heran, teman sekamar kok ngobrol terus ya. Jangan kok teman sekamar main HP terus ya. Nah, ya, kok jangan heran. Karena memang tergantung kesiapannya awal. Fathabbatahu. Maka Allah lemahkan termasuk kita juga harus betul-betul lurus niatannya. Ya, sebagai rasa syukur kita jangan sampai mubadir di perjalanan. Alhamdulillah. Ya, ini keluarga saya enak lah. Nikmat saling mengingatkannya enak. Tapi harusnya pasab atau kalau mereka memang tidak siap-siap, mereka hanya sekedar berangkat atau saya pulang, maka nggak ada hasil. Ya, jangan merasa nanti di sana pasti semangat. Enggak, harus dari sekarang siapkan diri supaya pantas dikasih hidayah untuk semangat melaksanakan ibadah di tanah suci. Bahkan kalau wakilah kudu ma'al qaidin. Kalau begitu ngapain kamu berangkat? Tinggal aja sama orang yang tinggal gitu. Tuh, kalau kesannya hanya untuk ngobrol, hanya untuk jalan, hanya untuk main HP, hanya untuk main game, hanya untuk selfiean, hanya untuk kirim-kirim selfie. Ya ngapain atuh ke tanah suci, dan di sini juga bisa. Nah, ya. Ini anak-anak hebat ya, berangkat ke sana. Nanti ini udah ada yang tamat selama sebulan 30 juz? Ya. Ah, hebat, hebat. Waduh, sudah dapat hadiah apa? Ya hadiah umroh. Hadiah apa dari ayah? 30 juz loh. Cepat. Hah? Nanti di sana semangat lagi ya. Ini yang berapa orang? 1, 2, 3, 4 anak-anak. Siapa yang tamat dari sana kasih hadiah Pak? Oh, ya semangat. Pak Ali 1 juta. Ya, bisa 1 juta. Saya minta dulu sama Pak Bujali tadi. Aduh ya Allah ya. Baik Pak, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini jadi kalau nanti ini nggak bisa bohong ini. Siapa yang niatnya kurang kuat di sana dia. Yang tukang tidur aja dan. Nah, sebab dari sininya nggak ada semangat buat bangun. Nah, ya Allah jangan aku rugi. Semoga nanti di sana nggak ngantuk kalau taraweh. Nah, kan? Ya ada di sana taraweh itu kan. Kalau yang memang niat ibadah, jadi indah Pak. 1 juz itu dalam enak aja. Nikmat Allahu Akbar. Nikmat. Nggak ada ngeluh, malah nangis. Padahal nggak ngerti yang dibaca. Tapi karena Allah kasih hidayah, nikmat aja. Tarawih itu jadi nikmat. Tapi ada yang nggak nikmat. Orang misalnya gini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Udah begini mau ruku. Wa atal mal. Tarik nafas karena nggak biasa. Dia kalau sholat tarawihnya lama imamnya. Tapi kalau udah siap, dia menikmati itu dan Allah kasih kenikmatan lezatnya dia mengikuti tarawih di tanah suci. Gitu. Tapi kalau dari sana sudah paling niatan saya tarawih di sana kalau capek pulang aja. Itu yang dia dapat. Nanti baru berapa rakaat tiduran. Ya, atau kadang-kadang imam kalau belum mau rukuk nggak bangun, dia duduk aja main HP. Nanti kalau kira-kira mau ruku baru Allahu Akbar. Itu dulu Allahu Akbar gitu. Pengalaman Pak, banyak di masjid-masjid gitu. Kalau ayatnya panjang, makanya imam kadang-kadang ngerjain. Misalnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Nah, ketipu tuh. Dikiranya mau panjang. Baik Bapak Ibu, insyaallah semua keluarga besar Bapak Haji Ghazali akan merasakan nikmatnya ibadah. Siap ya. Jadi coba bayangkan di diri Allah di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Kita harus yakin
Di sana insya Allah dapat Lailatul Qadar. Yakin, dari sekarang yakin. Tapi ketika yakin harus memantaskan diri dapat, gitu. Ya, kalau orang lain malam-malam di sana ikut tarawih, lalu sambil doa mohon Lailatul Qadar, pantas. Tapi kalau orang lain tarawih, dia malah muter-muter mall, nyari-nyari baju. Padahal di sana itu nggak Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Nah, nyari baju kan nggak ketemu. Tapi kalau ingin, tapi yakin di sana yakin, tapi keyakinan itu dibandingin dengan usaha. Nah, tarawihnya semangat, tadarusnya semangat, ibadahnya semangat. Perkataan-perkataan yang buruk ditinggalkan, hal yang mubah ditinggalkan. Di sana di tanah suci yakin dapat. Tuh ya, luar biasa. Pas sekeluarga dapat kayak apa tuh, subhanallah. Hebat Pak. Ya luar biasa. Nah, ya gitu. Nah, baik ya. Ini jadi saya semangati itu ya. Jadi Bapak Ibu dipilih Allah, jadi tamunya Allah, persiapkan diri untuk pantas menjadi tamunya yang dibanggakan Allah. Bahkan pantas mematahkan diri untuk dapat malam qadar di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Nih, 3 persiapannya. 1, akidah. Ya, akidahnya perkuat, imannya perkuat. Kalau orang beriman tidak akan salah program, ya tidak akan salah tujuan, sudah jelas programnya. Ya, kalau kita berangkat, ya Allah kenapa Allah pilih aku? Misalnya jawaban di hati, mungkin Allah tahu aku banyak dosa. Nah, programnya jelas. Di sana banyak istighfar, banyak mohon ampun ke Allah. Kita kadang-kadang karena kesibukan masih suka melalaikan sholat. Padahal Allah yang ngasih nafas kepada kita. Kadang dengan mata yang Allah kasih, kita asik main HP padahal sudah azan. Bayangkan kalau Allah maha adabnya, maha kuat daripada rahmatnya, mungkin tuh mata kita udah keluar. Ya, yang ngasih mata Allah. Dirinya Allah manggil, kita malah asik aja main HP. Padahal sudah azan berkumandang. Rasanya nggak ada nikmat Allah. Nah, atau sangat menyepelekan Allah. Ya, baik. Kayak begitu kan itu sudah dosa. Kurang banyak zikir ke Allah, kurang banyak syukur ke Allah. Ucapan kita kadang-kadang kurang bagus. Nah, ya Allah, Engkau undang aku ke tempat di tanah suci-Mu di bulan yang luar biasa. Aku tahu mungkin Kau undang aku karena aku banyak dosa. Untuk itu ampuni dosa. Nah, jadi programnya banyak minta ampun, banyak istighfar. Bukannya dari sekarang, dari mulai mau berangkat. Ya, kekhawatiran, ya ada kekhawatiran Allah takut tidak menyambut kita dengan rahmat itu karena memang kita banyak dosa dan menyombongkan diri, tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ya jadi itu akan saling mengingatkan. Indah, ya. Kemudian juga Allah mungkin kita juga kan banyak masalah ya. Bapak Ibu ada masalah kan? Punya masalah? Banyak. Iya kelihatan ya. Kan semua juga punya masalah. Masalah di pekerjaan, masalah di rumah, masalah dengan menghadapi anak-anak masalahnya di sekolah, belum lagi masalah dengan pegawai. Ada masalah, setiap hidup ya pasti ada masalah. Nah, kan kita kesana Allah yang adalah pemberi menyelesaikan segala setiap masalah yang ada. Nah, kita ke sana bawa masalah dan adukan kepada Allah untuk minta yang terbaik dari Allah. Dan programnya juga jelas. Nah, sekarang kalau sudah hari itu, kalau kita ingin masalah itu selesai dan Allah memberikan pertolongan, berarti di sana juga harus pantas untuk didengar doanya oleh Allah. Ya, dikabulkan oleh Allah. Jelas tadi kita banyak ibadah di sana suci, gitu. Kemudian Bapak Ibu, akidah memperkuat kita bahwa kita beribadah hanya untuk meraih ridhonya Allah. Jadi sana sibukkan setiap ucapan, setiap gerakan, setiap perkataan, perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah, yang tidak tinggalkan, ya, yang tidak tinggalkan. Gak nikmat, ya. Ketika mau bergerak, Allah ridho kan, ya. Ketika kita mau ngobrol, Allah ridho nggak? Buka HP, Allah ridho nggak? Gitu. Ya, baik ya. Jadi, sekali lagi, ini perjalanan ibadah yang hebat, maka pergi dengan iman, berarti dengan hati yang ikhlas. Pak, ini umrah Ramadan di dalam disampaikan bahwa sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. So, hebatnya kurang apa? Dan anak-anak ikut bersama kita. Nah, ya.
ketika ada seorang wanita tidak berhaji lalu Nabi bertemu dengan wanita itu, kata Nabi, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Ya, Ustaz. Kenapa kamu tidak ikut haji bersamaku? Lalu kata wanita itu, "Ya Rasul, aku tidak bisa ikut karena harus mengurus unta, memberikan minum unta makanan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berhaji. Sementara unta itu dipekerjakan untuk mengairi, mengairi pengairan di pertanianku. Kalau ditinggal bagaimana?" Maka kata Nabi, "Fa idza kana Ramadan mu'tamiri." Kalau engkau nanti bulan Ramadan berumrahlah. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, ya. Sebab sesungguhnya umrah Ramadan sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi. Masya Allah, ya. Jadi nilainya hebat, Pak, sama dengan berhaji. Tapi bukan berarti menuntaskan kewajiban hajinya, tapi pahalanya seperti pahala berhaji bersama Rasul. Nikmat, Pak. Saya tahun ini nggak bisa bersama, Pak. Sedih aja. Baik Bapak Ibu, iman ya. Jadi anak-anak berangkatnya gini. Nah, berangkat umrah, iya, habis keluarga pada berangkat semua, kalau nggak ikut malu. Nah, itu nggak lillah. Masa nggak berangkat nggak enak sama mama. Masa nggak berangkat nggak enak sama yang lain. Itu tidak ilah, itu kepaksa namanya. Dan hasilnya hanya sekedar menutupi malunya saja, nggak ada nilai dari Allah. Yang gini hati-hati. Biasanya malas ibadahnya tinggi, ngeluhnya tinggi, marah-marahnya tinggi, tersinggungan juga. Sebab memang dari awal niatannya bukan untuk Allah. Kenapa lemah ibadah? Nggak dapat hidayah. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang main-main. Ya, itu. Jadi itu yang pentingnya ya saja. Jadi akidah ini akan menjadikan niat kita adalah lurus lillahi. Maka talbih adalah untuk membentengi niatan selain Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang menyembahmu, ya Allah aku datang, nih hambamu datang hanya untuk memeluk. Labbaik la syarika lak, aku datang tiada sekutu, aku tidak menyiapkan apapun kecuali hanya untuk Engkau. Maka kalau untuk Allah di sana harus melakukan apa yang disukai Allah. Jangan menjadi tamu yang nyebelin Allah, tapi harus jadi tamu yang pantas mendapat rahmat Allah. Apa? Ibadah. Jangan ada sisa waktu yang tersisa, gitu. Jangan ada hal yang mubazir. Apalagi di Ramadan kan kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasarab, innama siyamu minal lagwi warrafat. Sesungguhnya puasa itu bukan sekedar meninggalkan haus dan lapar saja. Sesungguhnya puasa itu adalah meninggalkan perbuatan perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Jadi lagau, jangan buka HP yang ada manfaatnya. Jangan ngobrol yang ada manfaatnya. Jangan jalan yang ada manfaatnya. Harus yang ada manfaatnya. Baru pulang semua dapat ridhonya Allah. Rahmat Allah bercucuran. Jadi berkah semuanya, insya Allah. Kedua adalah bekalnya syariah. Yaitu bekal ilmu manasik. Saya tahu keluarga Pak Haji Ghazali ini sudah berkali-kali dan sudah tahu bagaimana caranya tawaf, bagaimana caranya sa'i, bagaimana caranya tahallul, insya Allah. Dan nanti dibimbing sama Pak Ustaz Ahyani. Paling yang harus kita tahu ada rukun itu kalau ditinggal tidak sah umrohnya. Satu, niat ihram, meluruskan hati karena Allah. Kedua, tawaf. Tawafnya harus benar, syarat sahnya tawaf harus tahu. Ketiga adalah sa'i, yaitu melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah, dari Marwah balik ke Safa, dilakukan 7 kali perjalanan. Keempat adalah tahallul. Apa itu tahallul? Kalau motong rambut itu tahlik atau takfir. Kalau gunting takfir, kalau tahlik itu botak. Tahallul itu dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika berihram umroh dengan menggunting rambut. Dengan bergunting rambut, ya, tahallul dihalalkan ya, hal-hal yang diharamkan. Kemudian tertib. Baik, ini harus paham. Sekarang ada wajib dalam umroh. Wajib dalam umroh itu ada 2 saja. Satu, niat, memulai niat dari miqat. Karena besok bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mau langsung umroh, maka miqat yang paling tidak ada ikhtilaf, yaitu miqat di Yalamlam.
Itu ya. Yalamlam ya. Sudah pernah ya Pak ya? Mikot langsung di Yalamlam sudah? Belum. Udah ada ya belum ya? Sebetulnya nggak begitu ada kesulitannya. Cuman paling agak ribet sedikit lah. Gitu. Biasanya saya kalau bawa jemaah untuk mikot di Yalamlam dari Bandara Soekarno-Hatta di ruang tunggu di musola masjid Gate 10 kita sudah ganti pakaian, pakai ihram tuh, enak tuh semeriwing, kena AC aku, kena AC pesawat tuh, wah luar biasa. Jadi masih pakai kolor sih, pakai kolor, pakai atasan nggak apa-apa, pakai jaket, pakai itu nggak ada masalah. Nanti pasti kasih tahu sebentar lagi kita akan memasuki daerah Yalamlam. Bagi jemaah yang mengambil mikot Yalamlam, silahkan untuk bersiap-siap. Baru tuh gantilah atasan, bawah kan tinggal tarik kolor. Kalau belum dipakai ini repot gantinya, ya repotnya kan kita di situ sempit untuk buka celana panjang diganti dengan kain ihram. Sementara kalau dilakukan di mana tuh di ini ada kalau di kamar mandi takutnya kena najis, ya kan? Kamar mandi pesawat kan kecil, sementara ihram kita kan wah bisa-bisa aja kena najis. Nah, jadi kalau sudah dipakai dari sini sudah rapi dari bandara, insya Allah lebih mudah. Dan sampai di Yalamlam nanti dipimpin Ustaz Dahyadi dikasih tahu, Bapak Ibu kita sudah sebentar lagi masuk di Yalamlam, mari kita berniat labbaik Allahumma umratan, yaitu wajib umroh. Ya, itu. Kemudian selamar baru kewajiban kedua adalah menjaga larangan ihram. Apa larangan ihram? Satu, bagi laki-laki tidak boleh berpakaian yang berzahir. Tuh, adapun aksesoris boleh, tas pinggang, yang nggak boleh itu pakaian. Adapun ikat pinggang termasuk tidak terlarang. Kemudian sepatu, sendal yang ada jahitannya tidak terlarang. Yang penting sendal tidak menutupi tumit dan mata kaki. Kemudian apa Ibu? Kemudian tidak mencukur bulu-bulu. Maaf, tidak untuk laki-laki dulu, tidak menutup kepala. Jadi sebelum mikot dicopot tuh peci yang dipakai. Kemudian tidak pakai sepatu alas kaki yang menutupi mata kaki. Jadi dicopot, sepatunya diganti dengan sendal. Baik, untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan. Ya, artinya semuanya pakaiannya lengkap. Jangan kayak jemaah yang lalu di Bir Ali dia bawa kantong kresek. Saya tanya, apa ibu Bu? Dalaman Ustaz. Hah? Kenapa? Ya kata Ustaz harus dicopot. Itu laki-laki, ibu-ibu mah pakai. Ibu-ibu itu kata dicopot dalamannya Bu. Katanya kata Ustaz harus dicopot. Itu untuk laki-laki. Baik ya. Nah, tidak boleh mencukur bulu-bulu, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh memakai wewangian lagi. Termasuk sabun wangi, tisu wangi, ya nggak boleh yang wangi pokoknya. Adapun minyak angin tidak termasuk wewangian. Tidak boleh mengganggu pepohonan. Ya, nah, pepohonan kan nanti kalau dari Madinah ke Bir Ali, di Bir Ali Mikot banyak pepohonan tuh nanti ya. Tidak boleh pala ropata, tidak boleh berkata kotor. Wah, bercanda bahwa boleh nggak kotor tuh. Wala fusuko tidak boleh berbuat maksiat, wala jida tidak boleh berantem. Walaupun berantem ini nggak boleh. Nah kadang-kadang adik kakak suka iseng-isengan tuh. Nah tolong nanti lagi ihram jangan iseng-isengan. Nanti yang satu marahan. Nah itu merusak ihram. Kakak sih, kakak iseng. Kakaknya kan kalau sudah dimarahin malah senang isengnya. Nah itu kelitikin lah, dicolek lah. Nah gitu. Lagi ihram tolong ya nak, jangan dulu bercandaan gitu ya, biar ibadahnya sempurna. Baik, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikah dan menjadi saksi nikah selama berihram umroh. Paham ya? Itu yang wajib, yang rukun sudah. Baik, sekarang bekal ketiga adalah akhlaknya harus bagus. Nih akhlak, sebab dari akhlak ini yang rusaklah amal ibadah. Wah, jangan ada saling bergunjing. Ya, kalau ada teman agak susah dibangunin, nggak usah diceritakan. Ya, gitu. Oh, teman saya tuh ngorok mulu, nggak mau sholat. Nah, itu artinya
artinya membuka yang lain. Ya, usahakan supaya dia bisa semangat, disemangati. Ya, gitu. Tidak harus disebarkan ke yang lain. Ya, jadi ini lebih hebat. Penjaga mulut, ya sebab rusaknya amal karena kita mulutnya ember. Ya, tidak. Ini kadang-kadang ibu mohon maaf. Suka gini nih, nggak terasa merusak mulut, merusak ucapan. Ada ibu-ibu nanya ke ibu-ibu yang lain, Bu, enak ibu mah punya suami itu baik banget. Kata ibu-ibu, alah kamu nggak tahu aja suami saya. Kelihatannya aja baik ya kalau di rumah mah. Nah, padahal oleh Allah ditutup rapi itu kehormatan suaminya, tetapi oleh istrinya malah dibongkar. Nah, ini dosa. Nggak boleh tuh ya. Makanya orang yang tertib mulut tuh dijamin dapat surga yang paling indah, yang punya kamar indah di surga. Baik Bapak Ibu, ya kemudian akhlak yang bagus ya, tidak boleh marah-marah, harus sabar. Apalagi ini Ramadan saja, Bu. Nanti dari Jeddah ke Mekah jangan membayangkan kayak biasa. Yang udah sering inilah macetnya nanti luar biasa. Ketika mau masuk Masjidil Haram, wah itu bisa kita diturunkan 1 kilo sebelum hotel kita. Bisa aja, karena udah nggak bisa bergerak. Full, karena itu udah mau akhir Pak. Kalau mau akhir tuh penuh, sepenuh-penuhnya. Apalagi malam 27. Itu puncaknya. Saya pernah malam 27 Pak. Lari itu karena saya makan dulu, lari set, dapat tuh lah. Masuk ke pintu, di pintu dekat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Dalam, alhamdulillah dapat sama 6 orang jemaah saya. Alhamdulillah, tenang. Isya tuh kan? Apa habis isya diusir, ternyata itu buat jalan yang mau tawaf. Jadi yang terawih nggak boleh di situ. Kita diusir apa? Sampai ke Fairmont. Dari dalam masjid. Udah nggak dapat lagi, kiri kanan kita semua udah penuh. Diusir sampai di Fairmont, di ujung Pak, di ujung buncit Pak, paling belakang. Itu pun udah 4-4-an. Satu itu. Nah, harus sabar ya Pak. Nanti kalau pas mobil nggak bisa berangkat, nikmatin aja. Yang penting biarin capek. Yang penting Ramadan bisa ke tanah suci. Gitu. Ini kan hebat kita. Ya, kalau mau ujiannya berat, karena kita ingin surga. Kalau ujiannya ringan kan paling dapat hadiah kipas angin ya. Ini karena kita ingin surga, maka ujiannya berat. Nikmatin aja lah. Saya bilang jangan yang dinikmatin itu kehebatan yang duniawi. Nikmat hotelnya, nikmat makannya, belum tentu. Justru yang kita nikmatin adalah bisa jadi tamu Allah di Ramadan. Itu udah menjadi puas banget, udah nikmat banget. Jadi kalau ada ujian, alhamdulillah segini makin dibanding nikmat Allah dapat Ramadan di tanah suci. Insya Allah dapat Lailatul Qadar gitu. Ya, kesabaran itu menghantarkan pada ridha Allah, menghantarkan pada malam Qadar dapat. Kemungkinan sekali. Ya gitu ya. Jadi tolong kesabaran ditingkatkan sebab insya Allah di sana sangat prodit di malam-malam akhir Ramadan. Luar biasa. Idul Fitri. Nah ini juga kan kalau Idul Fitri hari Jumat, nah sekarang masih di Madinah, berarti billahi ta'ala Idul Fitri di Madinah. Tapi kalau memang mudah-mudahan Idul Fitrinya hari Sabtu. Kalau Sabtu berarti dapatnya di mana Pak? Di Mekah. Sama aja di dua tanah suci. Saya pernah di Mekah. Ada orang Ustaz enakan di Madinah Idul Fitri. Lebih enak di Mekah, ya Allah saya dekat WC Ustaz. Padahal saya habis subuh langsung, tapi dapatnya di dekat WC. Karena apa? Penuh, sekilo Pak dari Masjidil Haram penuh. Saya itu juga begitu. Saya tahun berapa? Tahun 2012 mungkin. Nah, saya Idul Fitri. Keluar habis sholat subuh balik dulu kan ganti baju ini pas ke sini udah kemudian cepat sudah di aspal itu di luar udah nggak bisa lagi ke dalam. Jadi kalau mau memang habis jam 3 pagi sudah dapat blok, nah, kita nggak usah keluar Pak, tunggu aja sampai Idul Fitri. Kalaupun keluar kan sudah kita blok keluarga kan enak, sudah keluarga kalau mau ke kamar mandi kan ada yang nungguin di situ, jadi nanti nggak ada yang pindahin itunya tempat kita. Baik Bapak Ibu, ini akhlak yang bagus, insya Allah akan dapat keberkahan, derajat ditingkatkan, bahkan insya Allah dengan kesabaran, akhlak bagus, ikhlas, ridho akan dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya
ya apa namanya, perjalanan ini sudah, programnya sudah tahu ya semua. Bagaimana nanti ziarah di Madinah, ziarah di Mekah. Ini insya Allah ada 3 kali melaksanakan ibadah umroh. Ini juga hebat sekali ya, dapat 3 kali Ustaz di umroh dari Tan'im ya, dari Jirona ya, nggak ada ya? Tan'im kan? Oh, ketiga ke Jirona ya? Oh iya kan, ada si Fitur ya. 3 Jirona. Nih Pak, Jirona itu kan ada seorang wanita tua di daerah Jirona itu ada seorang namanya Ibu Jirona. Apa kerjanya? Meminta benang. Kalau benang itu sudah bagus, dirusak lagi. Ini dalam surat An-Nahl saja. Jadi apa namanya? Yang naqadat ghazlaha itu. Apa awalnya? Janganlah kalian seperti seorang wanita yang sudah minta benang lalu dirusak lagi, dihancurkan lagi, sehingga benang itu tidak menjadi manfaat, Pak. Artinya kita nanti ibadah umroh di Ramadan di tanah suci, ibu sudah bagus, sudah takwa, sudah rahmat Allah bercucuran, sudah mungkin amal qadar, jangan sampai pulang dirusak lagi, diurai lagi, dihancurin lagi, sehingga tidak ada manfaatnya. Kalau sudah bagus, maka jagalah dengan baik sampai akhir hayat kita, sehingga umroh kita menjadi manfaat buat bekal husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan dalam manasik ya, dan yang lainnya insyaallah nanti ditambahkan oleh Ustaz Ahyadi, karena yang terpenting adalah bekalnya, hatinya, tujuannya, programnya. Ini sekeluarga ya, semoga bersama. Ini Imam Ghazali Pak, setiap bulan Ramadan punya program 1 kali tamat setiap 5 hari. Jadi keluarga Imam Ghazali ngajak keluarganya semua setiap 5 hari tamat 30 juz Pak. Ya, kita juga bisa sebetulnya. Ya, setiap 5 hari 5 hari. Bahkan sahabat mah sampai 3 hari sekali tamat. Oh, kita mau nggak bisa Pak. Soalnya apa? Baru saya Ustaz mau 10 kali tamatan orang, tapi baru 2 ayat udah gimana bisa sama, ngantuknya luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini yang sampaikan. Jadi besok siap-siap ya untuk berangkat ke mana? Ke tanah suci malam ini. Jangan tinggalkan tarawih ya. Kemudian juga sholat taubat silakan untuk lebih apa namanya untuk lebih merasakan siapnya untuk perintahnya Allah. Kemudian banyak istighfar, lalu saling mengingatkan, mulai perkataan mulai bagus, ya hubungan kita bagus, saling memaafkan nanti sebelum berangkat, ya walaupun sudah kita saling maafkan, saling bersalaman, saling mendoakan, ya doakan ya, kita doa supaya umroh kita ini benar-benar bermanfaat. Kalau manfaat itu kan berkahnya dunia akhirat, berkah buat usaha, berkah buat keluarga, anak-anak soleh semua, ya rezeki tambah Allah, bisa balik lagi terus, karena itu berkah. Karena Allah ridho. Kalau Allah nggak ridho, apa kalian terima lagi? Kapok 1 kali, nggak mau. Apain? Nah itu artinya Allah tidak ridho. Tapi kalau anak-anak semangat, kan ini berkah untuk berangkat tadi. Ya. Kemudian sholat sunnah sebelum berangkat, sholat sunnah safar. Ya. Lalu keluar dari sini jangan lupa baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baca doa. Kemudian yang kendaraan baca doa safar dibaca, sampai di bandara ikutin arahan dari petugas dibimbing sama Ustaz Ahyadi. Kemudian Bapak Ibu sampai di sana nanti jangan lupa siap-siap untuk mandi sunah ihram dilakukan di sini. Mandi sunah ihram, rapikan kuku, rapikan bulu-bulu dilakukan di sini. Lalu siapkan kain ihram, jangan sampai kita bawa ke bagasi. Ya, siapkan kain ihramnya. Kemudian Bapak Ibu berangkat di di bandara nanti dibimbing, disiapkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Lalu memakai ihram. Kenapa? Oh, iya. Enak kalau gitu. Di mana? Di hotel Jeddah. Baik, kalau gitu nanti saya kalau nginep di Jeddah berarti besok belum bermikot. Nanti di hotel, sesudah di hotel nanti ngambil H2 mikot tuh. Ngambil lurus dengan bandara. Ya, jadi gitu. Kalau si hotel itu tidak tempat di bandara, biasanya kembali ke arah bandara. Ya, nanti pas mau berangkat ke Mekahnya, kita ngambil mikot di bandara. Ya, baik ya. Jadi kalau memang ada 1 hari di Jeddah,
Bapak Ibu bisa nanti ngambil mikotnya di Jeddah. Jadi mandi sunnah ihram semuanya dilakukan di Jeddah. Baru pakai ihram. Gitu Ustaz, ya. Biasa gitu. Kita ngambil mikot ke daerah mikot bandara. Sudah keluar. Keberangkatan ya Bu ya? Besok langsung ya ke Jeddah dulu. Besok ke Jeddah dulu nih. Baru ke ya. Tapi ini kan kalau memasuki mikot lalu belum berniat, nah ini ada konsekuensi nanti harus diselesaikan. Ya gitu kan, kita sudah masuk di mikot Pak, tapi kita belum niat kan, jadi keluar dari mikot, nanti masuk lagi mikot. Nah ini ada kewajibannya namanya. Nanti sama Ustaz Ahyadi ya nanti dibimbing karena supaya tetap sempurna ibadah umrohnya. Sebelum kita kan nginep dulu di luar mikot kecuali masih di daerah mikot gitu. Tapi nanti ada ditanya nanti di sana ke Pak Ustaz Abbas Soleh. Ya nanti apa daerah masih mikot. Ya baik siap Bapak Ibu, Insya Allah. Kemudian enggak, berarti karena kalau kecuali kalau memang mau pakai ihram, tapi lumayan. Kebayang gitu. Mana anginnya lagi gede. Baik Bapak Ibu, ini harus contohin ihram nggak? Baik, ya baik nanti. Baik. Nah, ini saya ini kan sekarang ya buat adik-adik lah, takut lupa. Kemudian Pak Ibu nanti sesudah di mikot, nanti pakai ihram, niat labbaik Allahumma umratan, sama-sama labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Sudah itu terkenal dengan ihram yang tadi. Sudah gitu talbiyah terus langsung ke Mekah. Sampai di Mekah langsung siap-siap untuk tawaf. Syarat sah tawaf harus punya wudu. Wah, kalau tidak punya wudu tidak sah tawaf. Harus menutup aurat dengan benar. Ya kalau terbuka aurat tidak sah. Kemudian syarat sah tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas, tidak dalam keadaan haid, harus suci. Kemudian syarat tawaf kemudian juga memulainya dari sudut Hajar Aswad tawafnya dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar lalu dikecup. Coba sama-sama Bismillahirrahmanirrahim lalu kecup. Nah jangan ketukar kisbah. Bismillah Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Kemudian lurus tuh di sudut Hajar Aswad. Kemudian setelah itu muterin Ka'bah 7 kali dengan yakin, nggak boleh ragu. Ka'bah sebelah kiri, maka nggak boleh sambil selfie. Subhanallah walhamdulillah. Bisa, sebab membelakangi Ka'bah. Ya makanya jangan main-main lagi tawaf ya. Kita konsentrasi doa. Ya kemudian berakhir di sudut Hajar Aswad. Tidak boleh nempel di Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Nah itulah syarat sahnya tawaf, harus sah. Kalau putaran 1 enggak batal, putaran 2 enggak batal, putaran ketiga mules, putaran keempat buang angin, maka yang harus diulangnya adalah yang harus yang dari 1 sampai 3 tidak harus diulang. Jadi ngambil wudu, kembali ke tempat tawaf, lanjutkan 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah kemudian itu syarat sah tawaf. Selesai tawaf biasanya doa. Habis doa sholat pada tawaf. Tapi kalau tidak ada tempat tidak apa-apa. Karena ini lagi penuh yang tarawih. Kalau tidak ada tempat tidak diharuskan maksain harus sholat sunnah pada tawaf. Kita langsung ke tempat sa'i saja. Tuh. Tapi kalau ada tempat sa'i bisa dilakukan sholat sunnah di tempat sa'i. Itu baik. Minum air jam-jam. Ya kalau yang tawafnya malam, kalau tawaf siang jangan. Ya. Kemudian, kalau syarat sah sa'i udah. Sah sa'i itu sa'i itu tidak harus punya wudu. Boleh dalam keadaan tidak punya wudu. Sa'i. Kedua, memulai dari Sofa, berakhir di Marwah dengan 7 kali perjalanan. Kemudian dilakukan sesudah tawaf. Nah itu dilakukan sesudah tawaf, dilakukan di Mas'ah, memulai dari Sofa, berakhir di Marwah dengan 7 kali perjalanan. Itulah syarat sah sa'i. Kemudian tahallul sunnahnya ini gundul. Ini adik-adik kalau bapak udah pasti gundul. Siap gundul nggak? Nanti. Ya. Ini umrah Ramadan loh.
Jarang sekali. Ayo. Nanti kalau yang banyak gunung, yang nggak gundul pasti malu. Akhirnya gundul. Semangatin ya, gundul semua. Siap gundul? Siap. Allahu Akbar. Baik, itulah perjalanan tawaf begitu. Ya, tawaf, sa'i, tahallul,